jauh dari jalur garis lurusnya, seolah melewati lensa. Hubble dapat menyelesaikan detail dalam beberapa busur berbentuk pisang, yaitu salah satu hasil utama lensa gravitasi sebagai gambar dari sumber latar belakang seni terdistorsi. Konsekuensi penting dari distorsi lensa adalah perbesaran. Memungkinkan kita untuk mengamati objek yang akan, jika tidak terlalu jauh dan terlalu samar untuk dilihat. Hubble memanfaatkan efek perbesaran ini untuk belajar di luar sensitivitas dari cermin utama berdiameter 2,4 meter. Dengan menunjukkan kepada kita galaksi terjauh umat manusia pernah bertemu. Pengamatan Harpel tentang efek lensa juga telah memberi kita sekilas kosmos yang akan diresmikan oleh NASA mendatang. Teleskop Luar Angkasa ESA CSA James Webb. Salah satu tujuan inti awal Hubble adalah untuk menentukan laju perluasan alam semesta. Dikenal oleh para astronom sebagai konstanta Hubble. Nilai ini adalah bahan penting. Diperlukan untuk menentukan usia, ukuran, dan nasib kosmos. Sebelum Hubble diluncurkan, nilai konstanta Hubble tidak diketahui secara tepat, dan perhitungan usia alam semesta berkisar dari 10 miliar hingga 20 miliar tahun. Sekarang para astronom menggunakan data dan pengamatan teleskop luar angkasa Hubble telah menyempurnakan mereka perkiraan tingkat ekspansi alam semesta saat ini dan bekerja untuk membuatnya lebih akurat. Nilai jarak halus Hubble telah membantu menempatkan usia alam semesta pada 13,8 miliar tahun. Sambil meningkatkan pengukuran konstanta Hubble, data teleskop luar angkasa Hubble juga mendukung pengembangan dan penggunaan tangga jarak kosmik, yang merupakan alat ilmiah yang penting yang digunakan untuk mengukur jarak yang akurat ke galaksi yang dekat dan jauh dari bumi. Untuk melakukan ini, para astronom menggunakan Hubble untuk mengukur jarak ke kelas bintang yang berdenyut. Disebut variabel Cepheid, yang digunakan sebagai penanda tiang mil. Setelah ladang laut dikalibrasi, astronom bergerak melampaui bima sakti kita ke galaksi terdekat untuk tolok ukur andal lainnya. Novae Super, bintang yang meledak, suar itu dengan jumlah kecerahan yang sama. Astronom menggunakan Cepheid test untuk mengkalibrasi hubungan antara luminositas mutlak dan hubungan kecerahan yang tampak untuk supernovae, yang merupakan fungsi dari jarak dari kita dari galaksi tuan rumah mereka. Kami mendeteksi supernova di galaksi ratusan juta tahun cahaya dari kita, memberi kami alat yang ampuh untuk mengkalibrasi pergeseran merah pada jarak yang lebih jauh dari yang bisa dilakukan pelaut. Namun para ilmuwan menemukan bahwa supernova pada pergeseran merah yang lebih tinggi lebih redup dari yang diharapkan. Ketika mengasumsikan perluasan konstan alam semesta, berarti mereka lebih jauh. Pengamatan ini membantu para astronom untuk kemudian menentukan seberapa cepat alam semesta mengembang dari waktu ke waktu. Yang mengejutkan mereka, data menyiratkan bahwa alam semesta belum berkembang pada tingkat yang konstan, tapi malah mempercepat. Banyak ilmuwan percaya percepatan ini disebabkan oleh sesuatu yang disebut energi gelap, yang harus membentuk sekitar 70% dari seluruh alam semesta. Dengan mengamati bagaimana energi gelap berperilaku dari waktu ke waktu, para astronom berharap untuk mendapatkan yang lebih baik, pemahaman tentang apa itu, dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi masa depan kosmos. Teleskop juga melakukan survei dan mengembangkan metode baru untuk mencari petunjuk tentang materi gelap yang sama misteriusnya, yang membentuk sekitar 27% dari alam semesta. Astronom menggunakan Hubble untuk membuat peta materi yang terlihat sehari-hari, dari mana mereka bisa melacak distribusi skala besar materi gelap dengan mempelajari bagaimana kehadiran gravitasinya, cahaya terdistorsi dalam gambar.
Hubble juga telah mengangkat tabir yang mengelilingi kosmik. Monster yang mengintai di pusat sebagian besar galaksi. Lubang hitam supermasif. Menggunakan kemampuan mengamati spektroskopiknya, Hubble muncul ke inti galaksi dan menemukan bahwa bintang-bintang di sana bergerak dalam orbit yang rapat dengan kecepatan yang sangat besar. Perilaku aneh ini menunjukkan adanya yang benar-benar kolosal, medan gravitasi yang hanya bisa dihasilkan oleh lubang hitam supermasif. Hubble disediakan bukti kuat pertama dari keberadaan mereka. Hari ini diketahui bahwa ada lubang hitam di pusat hampir setiap galaksi. Fenomena lain yang dimiliki instrumen Hubble diamati selama bertahun-tahun adalah quasar. Ini adalah pancaran energi yang kuat yang berasal dari pusat galaksi yang sangat bercahaya. Kekuatan dari quasar sangat besar, dan mereka biasanya memiliki luminositas ribuan kali lebih terang dari Bima Sakti. Pada tahun 1996, paparan ke-10 No Hubble adalah sebuah quasar yang terletak 9 miliar tahun cahaya dari bumi. Baru-baru ini, Hubble menemukan quasar paling terang yang pernah dilihat di alam semesta awal. Hubble telah merevolusi ilmu planet di sejumlah cara. Melalui itu tepat, pengamatan tata surya kita sendiri. Hubble telah memetakan aktivitas dinamis di Jupiter dan bulannya Io. Pada tahun 1994, ia juga menyaksikan sebuah komet menabrak permukaan planet. Hubble juga mengamati aurora di beberapa planet tata surya kita, termasuk Saturnus dan Uranus. Data teleskop juga digunakan untuk mempelajari asal